tapi membusuk. Nah, ketika Lucifer itu jatuh, menurut kalimat para ahli meteor, maka bumi itu berubah temperaturnya secara drastis. Saya cuma beri ilustrasi saja. Seandainya sekarang ini Tuhan iseng, misalnya tiba-tiba temperatur di Jakarta turun sampai minus 60, maka kita yang duduk di riwayat ini langsung beku dan jadi fosil. Kita duduk, saya lagi pegang mic begini, tertimbun ribuan tahun. Ada orang iseng gali-gali di atas sana, nemukan kita lagi duduk seperti ini. Ngerti ilustrasi itu, saudara? Maka itu mereka memfosil. Kenapa sampai ada fosil kerang-kerangan ikan di gunung juga? Kacau waktu itu. Bumi belum berbentuk, kacau balau, kosong, gelap gulita, kegelapan menutupi samudera raya, rusak betul. Maka itu pertama kali yang Bapa ciptakan apa? Di ayat 3. Kenapa dia ciptakan terang? Untuk melawan gelap. Jadi ayat 4 seterusnya itu bukan penciptaan langit dan bumi lagi, tidak. Mengisi yang baru dengan tumbuhan baru, binatang yang baru. Nah, baru manusia. Jadi di ayat 1 itu manusia belum ada. Itu binatang-binatang disebut binatang purba itu. Nah, pada waktu itu bumi iklimnya cuma satu. Jadi nggak ada 4 musim di utara selatan, tidak. Nah, tahun 50-an awal fosil mamut, tahu mamut? Gajah purba yang berbulu panjang itu ditemukan di Siberia. Itu kira tahun 54. Mereka kaget karena ketika fosil itu pertama kali ditemukan, ternyata di gigi, celah-celah gigi mamut itu ada rumput-rumput dan daun-daunan di daerah tropik. Terjadi debat di antara mereka. Nah, bayangkan dari garis tropik ke Siberia itu lebih dari 6.000 km jaraknya. Mereka berargumentasi waktu itu binatang ini memang ada di tropik, maka itu masih bisa makan daun-daunan di tropik. Ada bencana, mereka lari. Nah, di antara sekian ilmuwan yang kumpul dari satu anak Tuhan, saya lupa siapa namanya. Dia diam, tidak ikut diskusi. Dia diam karena dia tahu jawabannya. Karena hanya ayat ini akan menjawab. Setelah semuanya bingung sendiri karena jawab asal-asal, lalu ilmuwan Kristen ini berkata, dia lari dengan kecepatan berapa ribu kilometer per jam, sehingga makanan itu masih tersisa di gigi-giginya. Betul juga dong. Mau lari berapa ribu kilometer per jam, masih ada makanan dari tropik ke Siberia, dekat kutub utara. Akhirnya perdebatan dimenangkan oleh anak Tuhan ini dengan berkata bahwa dulu bumi ini iklimnya satu. Di utara pun itu tropik, sejuk. Karena kalau binatang-binatang itu mati wajar, pasti nggak memfosil tapi membusuk. Maka itu ketika posisi mereka mati, itu ditemukan posisi dalam keadaan seperti hidup. Tidak berbaring, tidak apa, hidup. Mengerti maksudnya, saudara? Ternyata teori Darwin sudah dipatahkan bahwa ternyata evolusi itu salah. Hari-hari ini saintis pada bingung betul-betul. Karena mereka nggak mau mengakui. Untuk satu hari nanti hanya kebenaran kan nyata di bumi ini. Oke, jadi saya ngerti bahwa kalau dunia jutaan tahun mungkin juga. Karena waktu itu baru ditentukan ketika masa yang keempat. Maka itu kalau saudara baca kitab Kejadian 1, walaupun Inggrisnya disebut hari pertama, hari kedua, itu bukan hari 24 jam. Sebetulnya tepat dalam masa yang pertama, masa yang kedua. Karena di masa keempat, Papa baru ciptakan bulan, bintang, dan matahari. Sebelumnya tidak, itu rusak semua. Alam semesta ini rusak total. Nah, kalau dihitung, berarti dari ayat 3 itu belum ada hari, belum ada waktu. Karena masa keempat baru diciptakan matahari itu. Oke, jadi saya harap saudara mengerti akan hal ini. Jadi kita melihat betapa Papa sangat merindukan kita untuk bertanggung jawab atas bumi. Kalau saudara pernah baca National Geographic yang tahun berapa? Tahun 70-an akhir.
Mereka itu menemukan ternyata laut itu dulu tidak asin. Laut itu dulu tawar. Pada suatu waktu terjadi sesuatu yang aneh. Kita lihat di ayat yang ke-6. Dan Elohim berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air. Pelan-pelan ya. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Apa ini? Dan Elohim membuat cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Elohim menyebut cakrawala itu langit. Dan jadilah petang. Dan jadilah pagi. Itulah masa kedua, bukan hari ya. Dan Elohim berfirman, hendaklah semua air yang ada di bawah langit berkumpul pada suatu tempat. Nah ini yang disebut laut, tapi dulu bukan asin ini saudara. Dan biarlah tanah yang kering itu tampak. Dan jadilah demikian. Dan Elohim menyebut yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu disebutnya lautan. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Saya kembali ke ayat yang ke-7. Dan Elohim membaca cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dengan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Saudara, sebelum zaman Nuh, sebelum air bah, di atas ini setelah atmosfer itu ada lapisan air. Dan dunia masih bisa menemukan sisa-sisanya. Nah itu yang dikatakan di ayat 7, ada air yang di atas dan ada air yang di bawah. Nah air yang di atas itu yang membuat bumi ini tidak masuk sinar ultraviolet matahari. Maka itu sebelum zaman Nuh tidak ada fermentasi, nggak ada peragian. Anggur disimpan berhari-hari, berminggu-minggu tidak berarak. Tapi begitu Nuh keluar dari bahtera itu dan dia buat anggur lagi, dia heran, jadi mabuk. Kenapa bisa? Karena ada fermentasi. Dulu tidak ada. Nah, jadi di ayat itu menunjukkan bumi itu dulu iklimnya satu, sejuk saja. Enak sekali sudah. Maka itu waktu zaman Nuh banjir besar itu, saya masih ingat Tuhan buka jendela langit. Apa itu jendela langit? Makanya air dari atas itu bukan hujan, saudara. Air yang di atas itu turun semua ke bumi. Kalau saudara pernah bertanya, bagaimana mungkin di lautan yang asin ada bongkahan es dari air tawar, yaitu kutub utara dan kutub selatan? Kalau ada yang pernah tanya, ini jawabannya. Air yang tawar itu yang dikumpulkan Bapa di utara dan selatan untuk menjadi penyeimbang bumi, itu air dari atas tadi. Global warming, pemanasan global itu menakutkan dunia. Tapi buat gereja itu harapan besar. Saudara, ini dahsyat sekali. Jadi jangan mendoakan supaya kutub jangan mencair. Salah. Dunia takut kalau kutub mencair itu bumi banjir. Tidak. Makin cepat kutub itu mencair, makin cepat penggenapan ini. Lautnya jadi tawar lagi, sisa airnya akan kembali ke atas lagi. Dan Papa akan buat itu lagi. Dari mana kita bisa tahu? Kita langsung Wahyu 21. Kita lihat langsung Wahyu 21, saudara. Wah, ini menarik sekali. Ayo, Wahyu 21 ayat 1. Ada satu kalimat yang gereja tidak pernah tahu. Ini rahasia yang luar biasa, saudara. Wahyu 21 ayat 1. Dan aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah seharusnya kalau memang langitnya berlalu, buminya berlalu, berarti stop. Tapi mengapa pewahyuan ini? Kalimat terakhir bunyi apa dia kata saudara? Ya terus dan laut pun tidak ada lagi. Saudara bertanya enggak? Kok aneh? Untuk apa dijelaskan? Kan dengan sendirinya, kalau langitnya lenyap, buminya lenyap, lautnya kan juga lenyap juga. Tapi mengapa Papa dengan implisit menyebut lautnya tidak ada? Ini bukan nggak ada laut di dunia, tapi yang dimaksud nggak ada air asin lagi. Jadi tawar itu, katakan apa? Kenapa nggak bersukacita?
Ini janji yang hebat sekali, saudara. Nah, mungkin cara tanya,